Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya akan coba ajak teman-teman untuk melihat sekaligus ngajak berkomentar tentang sebuah video yang sengaja saya ambil dari tren Publika Ini judulnya sangat sinis banget teman-teman ya. Oke, ada dari miliknya tren Publika dengan judulnya Sok Paling Melayu, Profesor Malaysia Kelimpungan Dihajar Rekan Sendiri. Oke, seperti apa videonya? Kita akan berkomentar nanti. Dan tapi sebelumnya silakan ya teman-teman bisa like, subscribe dulu channel ini. Langsung ke videonya. Profesor Malaysia sungguh amatir, penuh dengan utopia, bahkan ilusi. Celakanya, ilmu mereka yang penuh dongeng itu diajarkan pula ke pelajar negeri bekas wilayah Majapahit itu. Coba bayangkan, Profesor Melayu palsu bernama Awang Sarian, ternyata sudah berilusi mengenai bahasa Melayu Supra, bahasa Melayu yang katanya merentasi Asia Tenggara, sejak tahun 2010. Pemikiran serupa disampaikan lagi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2019. Pemikiran konyol itu juga digongkan kembali tahun lalu. Cara berpikir profesor keturunan Jawa ini sungguh mengawang-awang. Oh, ini keturunan Jawa ya? Tidak mudah, bahkan mustahil memaksakan bahasa Melayu yang tak baku di Asia Tenggara. Karena setiap negara memiliki nasionalisme berbeda. Iya, mungkin benar dia banget sih. membayangkan Malaysia sebagai negara adidaya, penguasa Asia Tenggara, yang bisa dengan mudah mendikte Indonesia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Awang Sarian mungkin juga lupa bahwa Indonesia pernah mengajak Malaysia untuk merdeka dengan perjuangan sendiri, dengan darah dan keringat sendiri. Tapi orang Melayu Malaysia memilih menunggu pemberian kemerdekaan dari Inggris. Kini setelah negara Indonesia berdiri kukuh dan bangsa Indonesia makin kuat, kaum Melayu Malaysia kok tiba-tiba mengajak bersama-sama membentuk satu bahasa. Sungguh terlambat bro, kemana saja selama ini? Oke teman-teman ini pembahasan tentang bahasa Melayu ya. Memang sih teman-teman memang di tengah banyak permasalahan dari bahasa Melayu yang diiktiraf sebagai bahasa nasional di sana memang Malaysia juga gencar untuk bisa mempromosikan bahasa Melayu, diangkat ke ranah yang lebih luas. Seperti kemarin-kemarin sempat kita ada isu bahasa kedua ASEAN. Nah, hal itu para pejuang bahasa di Malaysia dipatahkan sama pejuang sama ahli bahasa di Indonesia. Itu dan banyak alasannya yang menyebabkan hal ini terjadi ketika Indonesia tidak menyetujui untuk penggunaan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kedua ASEAN. Dan banyak sebenarnya kita bisa tahu bisa lihat Indonesia juga tidak mau dilabeli bahasa Indonesia di depannya dengan Melayu. Indonesia tidak Melayu, bukan Melayu karena tentunya Indonesia punya alasan-alasan tertentu. Oke, kita akan coba lanjut aja untuk lihat video selanjutnya. Awang mungkin mengira bisa membodohi Indonesia. Ia terus memperjuangkan bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia, dengan alasan romantisme sejarah. Padahal sejarah bahasa Melayu pun bukan milik Malaysia, tapi milik Indonesia. Dari zaman kemerdekaan paling lewat, bahkan dari tahun 20-an, 30-an sudah bermula gerakan mengangkat bahasa Melayu sebagai tunjang tamadun negara. Tunjang Sampai sekarang belum tunjang selesai. itu akar Pasang surut.
meneruskan sejarah dan tata bahasa Melayu yang sangat penting juga diketahui. Ada sebagian orang yang beranggapan bahasa Melayu ini bahasa yang baru, maka itu digunakan istilah bahasa Malaysia. Kalau bahasa Malaysia itu artinya hanya bermula pada tahun 1963. Itu sejarah bahasa Malaysia. Kalau istilah itu digunakan. Sedangkan bahasa Melayu sudah muncul sekian lama. Nah, selanjutnya, kita simak pemikiran Awang yang mudah sekali dipatahkan oleh rekannya sendiri. Awang pun tampak kelimpungan. Saya cenderung mengatakan selagi Malaysia berkeras menggunakan perkataan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Malaysia, bukannya bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi Malaysia, selagi itu Indonesia akan menolak. Walaupun Prof. Dr. Awang seharian kata ada majlis antarabangsa bahasa Melayu, semua itu Mabim, kenapa tidak Mabim? Mabim tidak berjaya apabila perkataan bahasa Melayu mula digunakan. Pada masa bahasa Malaysia digunakan, Mabim itu mantap. Bila masuk bahasa Melayu, dia sudah menjadi longgar. Jadi teori saya lah. Jadi tubuhlah satu majlis baru, majlis antarabangsa bahasa Melayu. Tapi pada saya, seorang yang pragmatik, kalau penutur bahasa itu berjumlah 200 juta dan penutur bahasa Melayu kita berjumlah 20 juta, mungkin kurang lagi, tentulah 200 juta itu yang menentukan. Sebab penuturnya ramai dan dia juga berkembang dalam bidang akademik, dalam bidang budaya dan sebagainya. Bahasa Melayu itu pun datang daripada bahasa dia, bahasa Riau. Ya. Jangan terlalu taksub dengan kemelayuan itu. Apa ada pada nama, ya tukar saja nama itu, ucapan bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia. Sedangkan itu sudah, keputusan itu sudah pun dibuat oleh kabinet tetapi tidak dipatuhi. Kenapa? Kenapa terlalu taksub dengan nama bahasa Melayu? Oke, teman-teman ya. Ada pendapat Profesor Malaysia ya, mungkin tidak seide, tidak sependapat ya dengan pendapat dari Profesor Awang Sarian, karena kita tahu Malaysia memang sering gonta-ganti bahasa nasionalnya dalam menamainya. Pertama bahasa Melayu, bahasa Malaysia, bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Nah, karena membawa Melayu inilah anggapan dari orang Malaysia ini, Indonesia tidak akan bakal menerima, ya. Dan juga seperti dijelaskan tadi, hubungan antar Mabim itu kerjasama bahasa Melayu ya di Asia Tenggara itu juga semakin kurang bagus. Dan selama Malaysia masih menggunakan nama bahasa Melayu, selama itu juga mungkin Indonesia akan menolak ketika ada ajakan seperti isu-isu kemarin, seperti untuk bisa mengangkat bahasa Melayu ke bahasa kedua ASEAN. Hingga sekarang, Malaysia memang masih bingung soal bahasa. Nah, dalam hal ini, bangsa Indonesia memang jauh lebih cerdas. Bahasa Indonesia terus berkembang karena bahasa Indonesia menjadi bahasa negara. Itu kalau kita hanya berbicara bahasa Melayu saja, maka itu adalah satu dari 718 local language di Indonesia. Bayangkan pada saat dulu di deklarasi Sumpah Pemuda tahun 1928, kalau yang diangkat maka akan ada negara Jawa, negara Padang, negara Sulawesi, dan itulah cerdasnya pendiri Indonesia mengangkat bahasanya menjadi bahasa Indonesia yang memang
akarnya, salah satu akarnya dari bahasa Melayu. Dalam urusan bahasa dan kebudayaan, Indonesia sudah tidak ada masalah lagi. Hal ini pun sudah ditegaskan dalam konstitusi. Status bahasa Indonesia amat terang benderang. Posisi bahasa daerah, termasuk bahasa Melayu di Indonesia juga amat jelas. Coba kita bandingkan dengan Malaysia, yang masih kebingungan mengenai kebudayaan dan bahasa mereka. Bahasa kebangsaan Malaysia adalah bahasa Melayu, tapi bahasa lain masih diperbolehkan. Inilah masalahnya. Oke, demikian teman-teman ya, sebuah video yang intinya dalam video ini membahas persoalan bahasa yang ada kaitannya dengan isu yang sempat viral ketika Perdana Menteri Malaysia mengusulkan untuk agar bahasa Melayu ini menjadi bahasa kedua ASEAN. Tapi hal itu tidak disetujui Indonesia sebagai pengguna terbanyak ya, bahasa Indonesia yang menurut dia itu adalah bahasa Melayu. Kalau bilang bahasa Melayu memang benar ya, ini akarnya memang bahasa Melayu teman-teman ya. Tapi secara perkembangan ketika kita membedakan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia yang sekarang ya sudah beda jauh teman-teman ya. Dan inilah teman-teman ya, sebuah video yang cukup menarik ya tentang pembahasan bahasa Melayu yang sangat gencar ya dipromosikan oleh Malaysia. Tapi sementara di Malaysia sendiri masih banyak permasalahan yang berhubungan dengan bahasa ya, di antaranya bagaimana semua rakyat Malaysia bisa menggunakan bahasa nasionalnya dengan lancar, tidak orang-orang tertentu saja, karena juga banyak banget orang-orang Malaysia yang tidak fasih berbahasa nasional Malaysia, yaitu bahasa Melayu. Oke, terima kasih. Silakan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.